Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester 2. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang yang kita bahas antara lain organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, kemudian organisasi semi-militer, dan organisasi militer. Mari kita bahas satu persatu. Organisasi yang bersifat kemasyarakatan antara lain Gerakan 3A, kemudian ada Putra, ada Jawa Hokokai, dan ada Miyai. Yang pertama adalah Gerakan 3A, penggagasnya adalah Hitoshi Shimizu, dibentuk tanggal 29 April 1942, dengan ketuanya adalah Mr. Samsudin. Adapun tujuan dari 3A yakni mendapatkan simpati bangsa Indonesia. Isi dari Gerakan 3A sendiri adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Terdapat juga BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya. Wadah ini digunakan untuk menanamkan semangat Jepang. Akan tetapi Gerakan 3A sendiri tidak bertahan lama, akhirnya pada bulan Desember 1942 dibubarkan. Organisasi selanjutnya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Ini didirikan pada tanggal 6 April 1943, dibentuk oleh tokoh 4 serangkai, yakni Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Adapun tugas Putra yakni untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Putra juga digunakan untuk mobilisasi massa membantu perang. Putra sendiri dimanfaatkan oleh tokoh 4 serangkai untuk menanamkan rasa nasionalisme Indonesia hingga akhirnya Putra dibubarkan kemudian dibentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Dipimpin oleh Gun Saiken atau kepala pemerintahan militer yang dijabat oleh kepala staf tentara, sedangkan Soekarno menjabat sebagai penasehatnya. Tujuannya adalah untuk menghimpun tenaga rakyat baik secara lahir dan batin sesuai dengan semangat Hokushin, semangat kebaktian. Anggota Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia di atas 14 tahun. Jawa Hokokai bertugas mengerahkan rakyat agar mengumpulkan padi, permata, besi-besi tua, dan barang berharga lainnya demi kepentingan perang Jepang. Selanjutnya adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Ini merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia yang berkembang pada masa Belanda yang tidak dibubarkan oleh Jepang dikarenakan Miyai ini memiliki semangat sama dengan Jepang yakni anti barat. Adapun tugas dan tujuan Miyai waktu itu adalah menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada tahun 1943, Miyai dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang kita kenal dengan Masyumi. Ketua Masyumi adalah Hasyim Asy'ari dengan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahad sebagai penasehatnya. Adapun gerakan organisasi semi-militer antara lain Gaku Kotai yakni Laskar Pelajar, keanggotaannya untuk pelajar menengah dan mahasiswa. Kemudian ada Seinendan yakni Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya berupa pemuda berusia 14-22 tahun. Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya. Kemudian ada Kaibodan, Barisan Pembantu Polisi, dibentuk bersamaan dengan Seinendan. Adapun anggota dari Kaibodan, pemuda berusia 25-35 tahun, tujuannya untuk membantu polisi Jepang dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Di Sumatera, Kaibodan ini dikenal dengan nama Bukudan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Haukokudan. Selanjutnya ada Fujinkai, barisan perempuan, dibentuk pada bulan Agustus 1943, anggotanya perempuan di atas 15 tahun. Fujinkai ini bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Selanjutnya ada Chao Sangiin dan Barisan Pelopor. Chao Sangiin ini merupakan Dewan Pertimbangan Pusat
dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943. Tugasnya adalah memberikan saran untuk tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Jepang. Salah satu tokoh yang menjadi anggota dari Chou Sang-in adalah Insinyur Soekarno. Kemudian tanggal 1 November 1944, Chou Sang-in membentuk Barisan Pelopor atau Shusintai. Pemimpinnya adalah Insinyur Soekarno, dibantu oleh Panji Suroso, Oto Iskandar-Dinata, dan Buntaran Marto-Atmojo. Adapun tugas dari Shusintai yakni mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti senapan dan bambu runcing. Selain itu juga menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Hizbullah. Jepang membentuk pasukan cadangan pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dikenal dengan nama Hizbullah atau Tentara Allah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dengan wakilnya adalah Muhammad Rom. Tujuannya adalah melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya, membantu tentara Jepang menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan menggiatkan dan menguatkan usaha untuk kepentingan perang. Selain itu juga menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, serta membela agama dan umat Islam Indonesia. Hizbullah ini merupakan organisasi semi-militer di bawah naungan Masyumi. Selanjutnya ada organisasi militer, di sini ada dua, yakni Heiho dan PETA. Heiho ini merupakan pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain umurnya yakni 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, berpendidikan minimal sekolah dasar. Prajurit Heiho tidak hanya menghadapi peperangan di Indonesia, akan tetapi juga dikirim ke luar negeri, antara lain ke Malaysia dan Burma untuk menghadapi pasukan sekutu. Selanjutnya yang terakhir adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Ini merupakan lambang dari PETA. PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 atas saran dari Gatot Mangkoepradja. Ini merupakan Gatot Mangkoepradja. PETA dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak sekutu. Jelasnya, PETA bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. PETA sudah mengenal adanya pangkat yang berbeda-beda dalam organisasi, misalnya Daidancho, Jodancho, Sodancho, Bundancho, dan Gyuhei. Terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh PETA terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Salah satu perlawanan terbesar adalah perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Sudancho Supriyadi. Adapun tokoh PETA yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Soeharto. Demikianlah materi mengenai organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.